Saya ada satu kisah saat dalam sebuah perjalanan umroh. Ini adalah merupakan satu sikap bagaimana seorang muslim yang mengaku bahwa dirinya adalah muslim, ya, tapi di dalam kehidupan ini tidak berjalan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang memang Allah sudah kirimkan kepada kita. Coba aja kalau kita beli kendaraan, motor, mobil, atau mungkin alat-alat yang lain pasti dilengkapi dengan buku petunjuk. Malah sempat beberapa tahun yang lalu, ya Menteri Perdagangan atau Perindustrian kalau nggak salah itu mengharuskan semua produk yang masuk ke Indonesia itu buku petunjuknya harus berbahasa Indonesia supaya mudah dipahami oleh orang Indonesia. Dan karena kalau misalnya kita punya mobil, ya, mobilnya itu diesel, ya, maka bahan bakarnya adalah solar. Jangan sampai diisi bensin, pasti akan rusak atau sebaliknya. Dan itu hanya kita dapatkan di manual book, ya, di buku petunjuk. Nah, dan kita kalau mau sukses, mau menang, mau maju, ya, dan mau mendapatkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah sudah juga turunkan manual book buat kita, buku petunjuk, ya, supaya kita bisa selamat. Sekarang ini kita kalau mau nyetir dari Jakarta, sebut aja sampai ke Jogja misalnya. Kalau kita tidak ada orang yang tahu jalan, tapi kita punya GPS, Global Positioning System, ya, kemudian tinggal kita cari, dia akan memberikan arahan dan petunjuk, insya Allah kita akan sampai di tempat tujuan. Nah, bayangkan ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi dalam berjalan ini dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ya. Dan dalam sebuah perjalanan umroh, ya, saat kita sampai di Mekah, kemudian umroh, di hari keduanya kita mendapat surat jam 10 malam, kita dapat surat diselipkan di depan pintu kamar masing-masing jamaah, diselipkan ada surat berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Ini ada banyak sikap. Ada jamaah yang bilang, nggak bisa bacanya, udahlah, nggak usah diniin, paling isinya apa gitu. Yang satu, dia mencoba membaca. Walaupun nggak paham, dia mencoba membaca. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang tiga, dia begitu lihat tulisannya Arab, kemudian dia ambil, dia muliakan. Bahkan dia bilang sama anaknya yang dalam satu kamar, kamu simpen itu. Ya, sepertinya ada surat dari hotel. Udah kita bawa ke tanah air, kenang-kenangan. Ya, di umroh kita tahun ini. Kemudian yang keempat, saat ada surat itu dia coba baca, saat dia nggak paham, dia telepon ke kamar Ustadz. Ustadz, ini maksudnya apa? Ya, dari keempat tipe orang, ada yang nyuekin dari awal, ada yang berusaha untuk bisa membacanya walaupun nggak paham. Kemudian kelompok yang ketiga hanya sekedar memuliakan tulisannya aja. Kemudian yang keempat, dia berusaha untuk membaca dan memahami apa yang dimaksud di dalam isi surat itu. Bisa kebayang dong siapa yang selamat di antara mereka? Ya, ternyata ya ada banyak orang terjebak di lift hotel, di di Mis'ad, ya. Kenapa ada yang terjebak? Karena tidak paham isi surat yang dikirim oleh manajemen hotel. Ya, ternyata isi suratnya bahwa besok subuh akan ada pemadaman listrik. Maka kalau mau berangkat ke Masjidil Haram, berangkat jam 4 sebelum jam 5. Karena jam 5 akan ada pemadaman listrik. Nah, yang baca kemudian paham, dia selamat. Ya, di Masjidil Haram. Tapi yang baca aja tapi nggak paham, ikut juga tertahan selama beberapa menit di dalam lift, ya. Dan ada yang bahkan sampai teriak-teriak gitu karena dia terjepit atau terkunci di dalam lift.
inilah gambaran kehidupan kita saat mendapatkan surat cinta dari Allah, manual book, kita baca, karena wajibatuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah at-tilawah, adalah membacanya. Alhamdulillah, Sanggar Al-Quran Mardani 5 ini sudah 10 tahun ya. Saya belum banyak bertanya tentang data-data yang sudah dihasilkan, tapi saya lihat ini sudah banyak orang-orang yang cinta Quran, dan ini adalah hasil didikan dari Sanggar Al-Quran Mardani 5 gitu ya. Dari awalnya aja membaca. Ya, kalau surat tadi memang membaca aja bisa orang itu terjebak, tapi kalau Quran baru membacanya aja kita sudah bisa mendapatkan pahala. Ya, karena hanya kalau kita lihat definisinya Quran itu kan adalah huwa kalamullah al-munazzal ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, ya. Yang kemudian disebutkan al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir, kemudian al-muta'abbad bitilawatihi. Kalau Quran walaupun kita belum paham artinya, kita baca aja itu sudah bernilai ibadah kepada kita. Nah, makanya kalau seorang muslim memahami kewajiban kita pertama tilawah, yang kedua kemudian al-tadabbur, ya, mentadaburi. Tadi saya udah baca ayatnya, ada 2 ya, An-Nisa 82 sama surat Muhammad ayat 24. Awalnya sama, afala yatadabbaruna al-Qur'an, ya, cuma beda ujungnya. Yang satu saya baca tadi, am ala qulubin aqfaluha. Ini bisa juga kita pahami bahwa jangan-jangan kita ini susah, kita ini nggak menemukan jalan keluar karena kita sendiri yang mengunci hati kita sehingga tidak masuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita sempit gitu. Kita atau saya lah melihat orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran itu selalu menjadi orang-orang yang mulia. Saya waktu kuliah sempat saya satu kelas dengan Ustadz Itang gitu kan. Betapa orang-orang yang memegang Al-Quran itu kehidupannya selalu tenang dan tentram. Kenapa enggak? Keluarganya Allah. Ya. Kita keluarganya presiden di jalanan aja enak tuh, dikawal ya. Kadang-kadang kalau kita dikenal ya, mau masuk, wah bisa jadi kita mendapatkan prioritas. Dalam beberapa kesempatan misalnya, wah lagi gimana-gimana, orang ngantri banyak, terus ngelihat saya misalnya, oh Ustadz, karena dikenal, silahkan masuk. Ada pintu khusus, ada jalur khusus. Nah, kita insya Allah ya sebagai orang-orang yang mau menerima Al-Quran ini sebagai dustur, sebagai undang-undang kehidupan kita, ya kalau kita memahami insya Allah kita banyak mendapatkan prioritas. Ustadz, orang itu rajin baca Quran tapi miskin misalnya. Kita nggak tahu, walaupun miskin dia mungkin secara harta terlihat seperti itu, tapi hidupnya penuh dengan kenikmatannya. Ada banyak orang kelihatan kaya raya, padahal kita nggak tahu dia adalah orang-orang yang lagi pusing ya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan alasan dia tidak berbahagia dalam kehidupan ini. Makanya ya saya mengucapkan selamat milad deh. Ya, dan mudah-mudahan terus mendidik, membina, mentarbiyah umat ini untuk paling awal adalah menyukai Al-Quran, mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, ya, dan kemudian setelah itu menghafalkannya. Ya, saya juga banyak ketemu dengan orang-orang yang menghafal, bisa sholat di dalam Ka'bah, ya, mendapatkan banyak kemuliaan, bisa berhaji tanpa mengeluarkan ongkos misalnya. Dan di Mekah saya pernah nganter, ada juara aksi Indosiar ya, saya berangkat umroh, ya, tiba-tiba huwa yahfazul Quran, apakah dia anak ini menghafal Quran? Iya. Kemudian hadiah yang tadinya kita mau beli itu sama mereka dikasih, ini hadiah. Ya, dikasih sama mereka. Itu adalah salah satu wujud kemuliaan. Ya, dan itu baru di dunia. Ya, di sisi Allah nanti pasti akan ada pahala atau ada kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya. Dan kemudian setelah kita menghafalkannya, mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkan, kayak kisah tadi tuh.
Bagaimana kita habis baca, paham. Oh, maksudnya seperti ini tuh. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Misalnya saat kita baca, orang-orang di surga itu makanannya apa sih? Walah mitairin. Wa fakihatin walah mitairin mimma yashtahun. Itu diamalkan aja. Ada orang sebelum makan besar, dia makan buah dulu. Ternyata jadi orang paling sehat. Ya, nah itulah satu contoh. Setelah kita membaca, mentadaburkan, kemudian menghafalkan, mengamalkan, dan insya Allah ya bersama dengan Sanggar Al-Quran kita mendakwahkan, ngajak orang ya. Dan tadi juga ada yang minta kepada saya link ini, ya. Kemudian ya saya karena dia minta saya berikan linknya, karena insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena bergaul dengan ahli Quran, yaitu insya Allah akan memberikan efek positif ya, dan insya Allah akan menularkan semangat untuk menjadi orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai teman di dalam kehidupannya. Kalau udah jadi teman, insya Allah hidupnya nggak akan susah ya, insya Allah hidupnya nggak akan susah ya, dan insya Allah selalu Allah curahkan keberkahan di dalam kehidupan orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Orang sering bilang, bulan Ramadan aja karena bulan diturunkan Al-Quran menjadi Sayyidus Suhur, ya, menjadi bulan yang mulia. Coba apa yang berhubungan dengan Al-Quran, kecuali pasti kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada teman, ya, Ustadz Al-Habsyi pernah bikin film tentang, di dalam film itu beliau menampilkan satu scene ya saat penghafal Quran ya itu mengalami kecelakaan perahu, terbalik, ternyata jasadnya masih tetap utuh, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin memberikan pesan buat kita di dunia aja kayak gitu ya, pembelaan Allah terhadap orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, apalagi nanti di akhirat. Dan banyak orang-orang sering mengeluarkan joke atau candaan. Ya jangankan kita, kulit kambing aja kalau udah nempel jadi jilidnya Al-Quran, dia akan diciumi oleh orang. Dikasih minyak wangi, akan dimuliakan, harganya akan meningkat. Kalau kita beli kulit biasa aja begitu mungkin harganya sekian. Tapi kalau sudah nempel di Quran dan dia kemudian menjadi sampul Al-Quran, itu menjadi punya nilai tersendiri. Kita belum pernah lihat ada orang yang menciumi kulit kambing waktu masih nempel di kambingnya. Ya. Nggak pernah kita lihat ada orang menciumi kulit kambing waktu masih nempel di kambingnya. Ya. Tapi kalau udah jadi Quran, orang memuliakan, menciumnya. Ya, dan tuh kulit kalau nempel di beduk dipukulin sama orang-orang. Ya, sampai robek kadang-kadang. Tapi kalau sudah Quran dimuliakan, kasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, dibacanya dengan ta'awudz ya, dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita juga insya Allah akan juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Al-Quran ya. Dan kita lihat kehinaan umat dimanapun saat mereka jauh dan meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sendiri sudah berpesan, taraktu fikum amrain, aku sudah tinggalkan 2 perkara, dan salah satunya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran ini adalah merupakan warisan Rasulullah, ini adalah warisan paling mahal, lebih mahal daripada emas sepenuh bumi ini. Bayangkan. Kenapa? Karena keimanan, ya, Al-Imran 91, harga iman kita itu lebih mahal dari emas segede dunia ini. Coba bayangin sekarang, emas sekilo itu hampir 1 miliar. Ya, emas 1 kilo itu hampir 1 miliar. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Ya, walaupun dia punya emas segede dunia ini, kalau dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah bisa sampai kepada yang dia tuju, kepada yang dia inginkan, yaitu kebahagiaan hakiki ya di akhirat nanti. Ya, oleh karena itu, kalau kita dikasih warisan oleh Rasulullah dan ini mukjizat yang paling tinggi, ya,
Mukjizat yang paling tinggi. Nabi Musa bisa membelah laut dengan izin Allah. Bisa mengalahkan sihirnya para penyihir Fir'aun. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, merupakan kemukjizatan beliau. Tapi Quran ini jauh lebih utama. Quran juga bisa menghidupkan orang-orang mati, dalam artian orang-orang yang hatinya mati bisa disuburkan. Betapa dulu orang jahiliyah ya dengan akhlaknya yang buruk, setelah menerima Al-Quran, mereka kemudian menjadi cahaya bagi dunia. Kemudian mereka bisa menerangi dunia. Bahkan kemarin lagi heboh-hebohnya sholat Jumat di Hagia Sophia. Kebetulan sebelum lockdown di bulan Februari saya sempat datang ke situ, masih berupa museum. Ya, masih berupa museum, dan kemudian baru kemarin dilaksanakan kembali sholat Jumat dengan semangat yang sangat luar biasa. Saya langsung mikir, ini dulu dari padang pasir di Mekah, batu, kemudian bisa nyampe ke Eropa. Itu kan dalam waktu yang bersamaan saat Konstantinia atau Konstantinopel itu jatuh, ya, kaum muslimin di Asbania juga kan sedang runtuh pada saat itu. Sebab keruntuhannya kita sudah tahu saat kita jauh ya dari Al-Quran. Dan kita akan mulia. Bangsa manapun, termasuk Al-Qurawi, As-Sahrawi, termasuk Al-Badawi, orang-orang Baduy sekalipun, saat dia menjadikan ini sebagai way of life, dia akan jadi mulia. Makanya ini ngajak diri saya sendiri nih, dan kita semua, ayo, mari ambil warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, kita kalau diwarisin sama orang tua kita, emas misalnya, sebesar-besar tangan ini, saya yakin itu nggak akan ditaruh di depan rumah. Pasti kita akan taruh di dalam. Kita mungkin menempatkan dengan tempat yang paling bagus ya. Dan ini adalah warisan Rasulullah dengan jaminan lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Ya, kita nggak akan pernah sesat selama-lamanya. Kita pasti akan terpimpin. Kita pasti akan selamat. Dan itu adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang di bulan haram, ya di bulan mulia, saat kita al-iksar minal ibadah, memperbanyak ibadah, mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang kemudian al-iksar minat tilawah, ya. Kita memperbanyak tilawah kita, kemudian juga berkumpul, ya mungkin masih bisa dengan Zoom kita qiraah jamaiyah, ya baca secara bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan keberkahan dari kebersamaan kita. Ya, jadi mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Kalau mungkin ada yang ya kita akan diskusikan, ya berangkat dari kisah yang tadi, kita ini jadi tipe orang yang mana ya, dan kemudian saya sampaikan juga wajibatuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan umat ini akan kembali menjadi mulia, menjadi terangkat derajatnya ya saat kemudian kembali mau menjadikan warisan Rasulullah itu sebagai pegangan dalam kehidupannya. Ya, itu aja. Ya, saya kembalikan ke studio. Mungkin ada yang ingin kita sharing ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita.